Hana dan Rihani tengah menjadi sorotan karena melakukan penipuan iPhone. Rupanya, kelicikan si kembar ini tak sebatas pada penipuan iPhone saja, tetapi juga menggelapkan mobil rental yang disewanya. Tipu daya si kembar itu pun dibongkar oleh Ius Ruslan, pemilik rental mobil di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang turut menjadi korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Elga. Ya, selamat siang, Mei dan Tribunan. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat tergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Selesai pemberitaan viral di media terkait adanya penumpukan sampah di proyek mangkrak Kali Sodetan Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, kini proyek dilanjut pengerjaannya. Lurah Klender, Tri Budianto, memastikan proyek tersebut dilanjutkan selesai mendapat konfirmasi dari pihak pemerintah kota Jakarta Timur yang relevan. Mengingat adanya hambatan status tanah makam di lokasi tersebut, skema aliran sodetan pun dipastikan memiliki perubahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Randy Rutama Putra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei dan selamat siang Tribuners. Ya, usai 19 tahun lebih kurang mangkrak, proyek Kali Sodetan Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur, kini akan diperlanjutkan oleh pihak pemerintah kota administrasi Jakarta Timur atau Pemkot Jakarta Timur. Hal itu disampaikan oleh Lurah Klender, yakni Bapak Tri Budianto, yang ditemui awak media pada Jumat lalu, yang di mana ia mengatakan bahwa proyek tersebut akan tetap dilakukan, namun saat ini atau hingga saat ini masih dalam proses pembersihan di lingkungan aliran sodetan tersebut. Mengingat beberapa waktu lalu pemberitaan terkait proyek mangkrak ini sempat viral di media sosial maupun pemberitaan media lainnya, mengingat adanya tumpukan sampah yang menumpuk lebih kurang 5 meter yang menutupi secara penuh aliran di Kali Sodetan proyek mangkrak Kampung Sumur tersebut. Sehingga sejak hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, Pemkot Jakarta Timur sudah menurunkan pihak dari Sudin SDA atau Sumber Daya Air dan juga PPSU untuk membersihkan sampah-sampah terlebih dahulu, yang dimana ditargetkan saat itu menurut Wali Kota Administrasi Jakarta Timur yakni Muhammad Anwar akan rampung lebih kurang 3 hari. Namun tercatat menurut informasi yang didapat hingga saat ini hari Minggu 12 Juni, maksud saya 11 Juni 2023, sampah tersebut masih belum sepenuhnya
bisa dibersihkan. Dan saat ini Pemkot Jakarta Timur masih memfokuskan terlebih dahulu sampah-sampah yang berada di lokasi. Kemudian mengingat hambatan yang terjadi akibat proyek mangkrak tersebut, yakni dikarenakan pemakaman di sekitar yang merupakan statusnya tanah wakaf, sehingga Pemkot Jakarta Timur masih belum bisa melakukan pembebasan. Kedepannya aliran kali yang tadinya dilintasi akan melakukan pembebasan di tempat pemakaman di sekitar lokasi, saat ini dialihkan ke bagian depan jalan raya pemakaman. Namun hingga saat ini warta kota masih belum mendapatkan informasi lebih lanjutan, mengingat pihak dari pemerintah kota administrasi Jakarta Timur akan melakukan rapat terlebih dahulu perihal skema atau penerapan sistem untuk kelanjutan dari proyek mangkrak sodetan Kali Kampung Sumur tersebut. Mungkin itu saja Tribuners yang bisa saya sampaikan, dan kembali ke studio Mei. Baik, terima kasih rekan Randy atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Lurah Klender. Berikut tayangannya untuk Anda. Selanjutnya, sesuai dengan rencana SDA, bahwasannya kali tersebut akan difungsikan kembali. Sistem atau mekanismenya nanti mungkin akan dirapatkan di Monet ya, dimonetkan kaitan dengan fungsi yang akan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat tersebut. Oke. Berapa rumah Pak yang akan dibongkar Pak, yang masih ditinggali bantaran sungai? Kalau rumah tidak ada. Cuma di situ ada bangunan kayak warung permanen, kandang burung. Kalau secara besteknya yang sudah ada itu tidak ada rumah yang kayak tersenggol. Untuk saat ini ya, ambil nanti setelah mungkin SDA akan mengukur atau fasenya ada ya, kita harus tetap bongkar. Kemarin itu kalau saya... Pak, berarti untuk kan dari beberapa penjelasan dari SDA, dari warga. Sosok si kembar Rihanna dan Rihani tengah menjadi sorotan karena melakukan penipuan iPhone. Rupanya kelicikan si kembar ini tak sebatas pada penipuan iPhone saja, tetapi juga menggelapkan mobil rental yang disewanya. Tipu daya si kembar itu pun dibongkar oleh Ius Ruslan, pemilik rental mobil di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang turut menjadi korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Elga. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners. Benar saja si kembar Rihanna Rihani yang saat ini sedang diburu pihak kepolisian ternyata tidak hanya tersangkut kasus penipuan berkedok pre-order iPhone senilai 35 miliar rupiah. Namun Rihanna Rihani juga dilaporkan ke kepolisian karena laporan penggelapan mobil rental yang telah disewanya sejak tahun 2018 silam. Berdasarkan pengakuan dari korban selaku pemilik ruko yang disewa oleh Rihanna Rihani, si kembar ini menyewa mobil rental sejak tahun 2018 silam. Sejak tahun 2018 sampai pertengahan 2022, si kembar ini rutin membayar sewa rental setiap bulannya, namun permasalahan terjadi sejak akhir tahun 2022, di mana keduanya ini selalu berkilah ketika ditagih uang rental mobil. Bahkan pada awal Januari 2023 ini keduanya sudah tidak bisa dihubungi keberadaannya. Hal itu membuat Ius selaku pemilik rental mobil melaporkan keduanya ke Polsek Kebayoran Lama. Berdasarkan penelusuran pihak kepolisian, diduga mobil sewaan yang dipakai si kembar Rihanna Rihani ini berada di daerah Jawa Timur, namun hal itu belum bisa dipastikan seluruhnya karena diduga pelaku telah mencopot GPS yang terpasang di mobil rental itu serta mengganti plat nomor kendaraan dari mobil Sienta yang disewa oleh Rihanna Rihani. Hingga saat ini kepolisian juga masih terus mencari di mana keberadaan Rihanna dan Rihani, termasuk kasus ini saat ini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya karena selain kasus iPhone, Rihanna dan Rihani juga ada beberapa laporan kepolisian lain yang juga diduga dilakukan oleh pasangan kembar ini. Mungkin itu laporan dari saya, Elga Hikari Putra, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Elga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Tim Satuan Bersama Pungutan Liar atau Saber Pungli di Nagan Raya Aceh menahan Kecik atau Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 3 orang aparatur dari Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Penahanan kasus dugaan melakukan pungli kepada masyarakat dalam perkara jual beli tanah di desa setempat. Menurut Kasat Reskrim, penahanan itu terjadi atas laporan masyarakat karena telah dilakukan pemerasan dalam perkara jual beli tanah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Rizwan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizwan. Baik, terima kasih rekan Mai. Rekan Tribun News dapat melaporkan bahwa tim Saber Pungli di Nagan Raya pada Rabu lalu berhasil menangkap seorang kepala desa maupun kecil, sekretaris desa, dan 3 perangkat desa yang terdiri dari kadus ataupun kepala dusun dalam kasus dugaan pungli jual beli tanah di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Hingga hari ini 5 tersangka dari kasus dugaan pungli tersebut setelah diamankan di Polres Nagan Raya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Nagan Raya melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud pada Rabu lalu telah menggelar konferensi pers dengan menghadirkan pihak kejaksaan, pihak DPMG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak inspektorat dalam menyampaikan kasus tersebut kepada rekan media. Kapolres melalui Kasat Reskrim menyatakan bahwa pihaknya melakukan proses penyelidikan kasus dugaan pungli melibatkan aparatur desa tersebut ataupun perangkat desa setelah menerima laporan sebanyak 6 warga di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya Aceh tersebut dilakukan pungli. Menurut keterangan dari pihak tersangka setelah lakukan penyidikan bahwa pungli dilakukan sebesar 10% dari nilai setiap jual beli tanah yang dilakukan oleh pihak desa. Hingga kini pihak Polres Nagan Raya masih terus menyelidiki kasus dugaan pungli Desa Serbajadi serta melakukan proses penahanan terhadap 5 tersangka dalam kasus dugaan pungli tersebut. Baik rekan Mai. Ya baik, terima kasih rekan Rizwan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim, berikut tayangannya untuk Anda. Kami sebutkan Sutarno, Kades Desa Serbajadi, Rulianto, Sekdes, Wahmin, Kadus, Misrianto, Kadus Gawasi, tadi Kadus Merak, habis itu Miswanto, Kadus Rajawali, semua ada 5 orang terkait dengan kasus pungli. Kronologisnya secara singkat saya jelaskan, beliau menggunakan kanun, seolah-olah kanun itu membenarkan menarik uang 10% dari penjualan tanah. Jadi setiap masyarakat yang menjual tanah harus memberikan ke kecil 10%, dan itu harus keharusan. Setelah kita cek dari kanun pun nggak ada, kalaupun ada itu tidak boleh melebihi dari aturan pemerintah. Jadi di sini beliau melakukan penyalahgunaan wewenang kalau kita lihat. Proyek peninggian jalan di kawasan Muara Baru, tepatnya di Jalan Kebon Tebu RT 19 RW 17 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, mangkrak. Proyek pembangunan jalan permukiman yang dimulai pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu terhenti ketika yang bersangkutan terseret kasus penistaan agama. Ketua RT 19 RW 17 Penjaringan Tarsono mengatakan proyek jalan tersebut mulai direncanakan sekitar tahun 2013. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang belakangan ini ada sejumlah proyek yang dibangun pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok ini menjadi sorotan karena memang mangkrak alias tidak dilanjutkan di era kepemimpinan Gubernur selanjutnya. Adapun setelah beberapa waktu belakangan viral proyek jalan layang nontol di Pluit, kini ada lagi salah satu proyek zaman Ahok yang mangkrak, yaitu proyek peninggian jalan di kawasan Muara Baru, tepatnya di permukiman warga Jalan Kebon Tebu, RT 019 RW 017 Kelurahan
ada Adapun Mei dan juga Tribunus dapat hampir 3 km, namun ketika proyek jalan ini baru sekitar 200 sampai 300 meter selesai dibangun, ini sudah berhenti karena memang pada saat itu Ahok terjerat masalah, terutama ada kasus penistaan agama yang dilakukannya. Adapun berdasarkan keterangan dari Ketua RT 019 RW 017 Kelurahan Penjaringan, yaitu Tarsono, yang bersangkutan menjelaskan bahwa memang proyek ini sudah direncanakan sejak tahun 2013 dan proyek ini seharusnya meliputi jalanan warga dari wilayah RT 019 sampai ke RT 16, tepatnya di dekat lahan pembuangan sampah Muara Baru. Namun memang proyek yang juga bagian dari penataan kawasan Muara Baru ini harus terhenti dan tidak dilanjutkan di era-era gubernur selanjutnya seperti Anies Baswedan, dan juga saat ini PJ Gubernur Heru Budi Hartono belum juga melanjutkan proyek yang memang direncanakan untuk penataan kawasan Muara Baru ini. Adapun berdasarkan keterangan warga di lokasi, Mei dan juga Tribunus, dapat saya laporkan juga bahwa keberadaan proyek mangkrak ini sangat menyulitkan warga dalam beraktivitas. Warga mengalami kesulitan ketika hendak melintasi jalan yang kini hanya muat untuk satu mobil, dan juga tak jarang ada beberapa insiden-insiden anak-anak maupun motor milik warga terjatuh ketika diparkirkan di bidang ataupun proyek jalan yang lebih tinggi dibanding jalan yang sebelumnya. Dan warga pun berharap pemerintah selanjutnya ini bisa melakukan penataan ataupun melakukan pekerjaan menyeluruh terhadap proyek jalan yang mangkrak ini, supaya memang ruas jalan ini bisa tertata lebih rapi. Dari Jakarta Utara, Gerald Leonardo melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RT setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Mungkin bisa jelaskan Pak, itu kan di wilayah Bapak nih ada jalan yang setengah jadi, setengah nggak jadi gitu Pak. Itu sebenarnya proyek apa dan berlanjut ke situ Pak? Baik, perlu saya sampaikan bahwa kenapa jalan saya itu hanya separuh, sebelah dicor, yang sebelah belum, karena itu pada saat kepemimpinannya Pak Gubernur Ahok. Oke. Pada tahun 2013. Mengingat Pak Gubernur Ahok itu kena halangan, sehingga tidak berjalan sampai saat sekarang. Oke. Nah, sampai sekarang Gubernur pun juga belum pernah bertanya atau yang melanjutkan siapa program jalanan ini, ya sampai sekarang ini gitu. Oke. Pak, itu seharusnya jalan itu berarti full dicor gitu Pak, atau gimana Pak? Betul. Dari Pemda itu memang denahnya full kanan kiri. Itu kan kanan kiri sudah dikasih fondasi pembatas pengecoran dan lebar jalannya berada. Itu lebar jalan berapa dan tingginya berapa sih itu Pak harusnya? Kalau lebar jalan 8 meter, kalau tingginya 60 cm. 60 cm ya? Iya. Oh. Seorang nenek bernama Asmah berusia 72 tahun yang tinggal di Kepaduri RT 7 RW 8 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat ditemukan terlantar di tengah hutan Dukuh Semampir, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Minggu 4 Juni. Bahkan saat ditemukan, kondisi nenek malang ini sangat memprihatinkan. Ia berada di aliran parit dan kondisi tidur menyamping. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Indra. Iya, Mei, seorang nenek bernama Asmah 72 tahun yang tinggal di Kepaduri, RT 7 RW 8 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat ditemukan terlantar di tengah hutan Dukuh Semampir, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan pada Minggu 6 Juni 2023. Bahkan saat ditemukan, kondisi nenek malang ini sangat memprihatinkan. Dia berada di aliran parit dan kondisi tidur menyamping. Nenek Asmah pertama kali ditemukan oleh warga
yang sedang mencari pakan ternak di tengah hutan tersebut. Saat ditemukan, Nenek Asmah memakai daster dan kerudung berwarna biru. Tidak hanya itu juga, di sebelah Nenek Malang ini hanya ada sebatang kayu dan nasi bungkus serta minuman. Nenek Asnah memang ditemukan di hutan yang jarang dilalui orang yang melintas, hanya warga yang mencari pakan ternak melintas di hutan tersebut, kata Sekretaris Desa Kesesi, Asmah Kurniaji. Adanya laporan tersebut, kemudian pemerintah desa langsung melaporkan ke Polsek Kesesi, dan Polsek Kesesi bersama anggota langsung menuju ke lokasi yang dimana nenek tersebut ditemukan. Setelah ditemukan, nenek tersebut langsung dievakuasi bersama masyarakat dan anggota kepolisian dari Polsek Kesesi. Namun jarak yang begitu jauh ini karena letak lokasi hutan ini kurang lebih dari 5 kilo dari pemukiman yang ada di daerah tersebut, sehingga evakuasi nenek tersebut harus menggunakan tandu bambu, menggunakan sarung. Kemudian setelah berhasil dievakuasi, nenek tersebut langsung dibawa ke RSUD Kesesi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Kesesi, Ibtu Felix, mengatakan bahwa nenek tersebut diperkirakan sudah 3 hari, berdasarkan laporan dari masyarakat, sudah 3 hari berada di hutan tersebut. Dia ditemukan berbaring di pinggir aliran sungai di tengah hutan Semampir. Setelah mendapatkan laporan tersebut, tim bergerak langsung mengevakuasi dengan ditandu serta melewati hutan yang jalannya cukup terjal serta wilayahnya perbukitan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian nenek tersebut memang membawa fotokopi KTP, kemudian langsung dari petugas kepolisian atau khususnya Polsek Kesesi menginformasikan ke WA Group yang berada di HP-nya Kapolsek, memberitahukan adanya penemuan atau nenek terlantar di wilayah Kabupaten Pekalongan. Setelah itu mendapatkan informasi bahwa nenek tersebut warga Jakarta. Selanjutnya dari Polsek Kesesi menghubungi keluarga tersebut, bahkan sempat keluarga korban belum bisa datang lantaran belum ada uang untuk ke Kabupaten Pekalongan, sehingga dari Kapolsek Kesesi memberikan uang transport atau untuk keluarga nenek tersebut bisa datang ke Kabupaten Pekalongan untuk mengevakuasi atau menjemput nenek tersebut. Demikian Mai yang bisa dilaporkan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Indra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Kesesi serta Kasih Keperawatan RSUD Kesesi. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, berarti hari Minggu sekitar jam 2 siang kami mendapatkan laporan dari warga Dukuh Semampir ya Mbak ya. Ini kebetulan Mbak Sekdes datang juga pada kesempatan hari ini. Hari Minggu jam 2 kami mendapatkan laporan bahwa Ibu Asma ini ditemukan di alas Semampir, Dusun Semampir, Desa Kesesi. Dalam keadaan memprihatinkan karena setengah basah, ada kubangan air, kemudian indikasinya juga sudah beberapa hari nggak makan. Dan untungnya warga kemudian melaporkan kepada pihak Polsek Kesesi. Kami perkirakan beberapa hari sudah tidak makan mungkin. Bahkan untuk duduk aja dia tidak mampu, tiduran, dan keadaan fisiknya juga kotor, namanya di sungai ya. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan perawatan ini, alhamdulillah sudah pulih, secara fisiknya sudah pulih.
Heboh temuan bunker narkoba dalam kampus ternama di Makassar, Sulawesi Selatan. Temuan itu dibeberkan Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Dodi Rahmawan, selesai memusnahkan 20 kg sabu di Mapolda Sulawesi Selatan pada Kamis lalu. Belakangan kampus ternama itu pun diketahui merupakan Universitas Negeri Makassar yang berada di Jalan Malanggeri Raya, Kecamatan Tamalate, Makassar. Namun setelah diperiksa oleh pihak kampus, yang dimaksud bunker itu hanyalah brankas yang ditanam di bawah lantai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Emba. Ya, baik, Mei dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa Makassar 4 hari belakangan ini dihebohkan dengan temuan bunker narkoba di dalam kampus yang dibeberkan oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan mengatakan bahwasanya bunker ini berada di dalam sebuah kampus ternama di Kota Makassar. Setelah selang sehari pernyataan itu diungkapkan oleh Direktur Reserse Narkoba, kami pun mendapat informasi bahwa salah satu bangunan di dalam kampus Universitas Negeri Makassar ini telah dipasang garis polisi, dan berdasarkan rekaman video yang kami peroleh juga bahwa beberapa petugas berpakaian sipil begitu masuk ke gedung itu dan melakukan penggeledahan, dan pihak kampus sendiri ikut dalam penggeledahan itu. Wakil Rektor 3 Prof. Muhammad Idam mengatakan bahwasanya yang dimaksud bunker tersebut hanyalah sebuah brankas ataupun kotak safety yang ditanam di bawah lantai bangunan bekas sekretariat mahasiswa yang sudah tidak terpakai. Prof. Idam pun menyesalkan adanya semacam pencemaran begitu nama baik kampus, sehingga dia sendiri mengatakan akan menyelidiki juga siapa yang membeberkan informasi begitu ke polisi sehingga menyebut adanya bunker begitu. Namun pihak kampus mengatakan ketika dalam kasus ini pihak kepolisian mengamankan mahasiswa ataupun ada mahasiswa yang terlibat dalam temuan bunker itu, pihaknya mengaku akan memberikan sanksi tegas dan juga bahkan DO begitu ketika terbukti melakukan tindak pidana. Mei. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan WR3 UNM, berikut tayangannya untuk Anda. Tidak terpakai memang. Tidak terpakai ya, tidak terpakai. Ruang itu tidak terpakai. Iya, iya kosong. Ya. Itu sudah berapa tahun kosongnya, Pak? Semenjak masa pandemi kayaknya itu sudah dikosongkan itu. Iya, kosong. Iya. Sebelumnya apa itu ruangan itu, Pak? Fungsinya apa itu? Ruangan tempat sekretariat kemahasiswaan kegiatan. Iya. Pak, ini kan ditutup. Sampai kapan rencananya ditutup kegiatan di SDS sendiri? Sebenarnya penutupan kampus itu kita lakukan pada saat tidak ada perkuliahan, seperti hari Minggu, hari Ahad ini kita tutup full, dan Senin itu jika ada perkuliahan tetap kita buka, tapi pihak keamanan akan terus melakukan pemantauan secara mendalam. Artinya tidak ada gangguan Tidak ada sama sekali gangguan yang ada di dalam terkait dengan masalah ini. Hanya saja pemberitaan itu tentunya kan membuat mahasiswa was-was juga. Jadi sehingga kita memberikan semacam edukasi kepada adik-adik mahasiswa bahwa kegiatan perkuliahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-16 di Kota Padang, Sumatera Barat resmi dibuka pada Sabtu 10 Juni sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Pembukaan Penas KTNA ke-16 ini dimulai dengan penampilan marching band dari Akademi TNI, Kepolisian, dan IPDN yang setelahnya diikuti oleh penampilan tari. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Wahyu Bahar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wahyu. Baik, Mei, dapat kami laporkan dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bahwasanya pembukaan Pekan Nasional
untuk tani nelayan andalan ke-16 tahun 2023 ini telah resmi dibuka oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga menggantikan Presiden Jokowi yang sedianya akan menghadiri dan membuka langsung Penas kali ini. Adapun pejabat yang hadir yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga ada 14 gubernur, sekitar 300 kepala daerah, bupati atau wali kota dari seluruh Indonesia yang hadir. Sementara itu, peserta Penas yang hadir yang berasal dari petani, nelayan, minus pertanian dan segala macamnya diperkirakan hadir sebanyak 28.000 orang. Kemudian, untuk diketahui juga bahwasanya Penas kali ini juga ada lokasi gelar teknologi atau gelar percontohan, juga ada pameran pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, di mana setiap daerah akan memajang atau mempromosikan setiap produk-produk olahan pertanian, perikanan, ataupun kehutanan tersebut. Jadi, penyelenggaraan Penas Tani Nelayan ini diselenggarakan mulai tanggal 10 Juni hingga 15 Juni mendatang. Adapun pusat kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dari pantauan kami di lapangan kemarin, pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, para peserta Penas Tani yang terdiri dari peserta utama, pendamping, dan istimewa itu mulai meramaikan kawasan Lanut sejak pagi harinya, hingga kemudian pada pembukaan juga digelar marching band dari Akademi TNI, Kepolisian, dan IPDN, lalu ada pertunjukan tari, sambutan dari Menko Perekonomian, lalu sambutan dari Menteri Pertanian, lalu juga ada penyerahan penghargaan Setia Lencana dari Presiden Jokowi yang diwakilkan Presiden Limpo. Ada 6 persatuan, kepala OPD Pertanian, dan tokoh-tokoh petani dari seluruh Indonesia. Baik, sekian dulu laporan dari kami dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Baik, terima kasih rekan Wahyu Bahar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Perusahaan listrik negara unit induk distribusi Jakarta Raya berkolaborasi dengan komunitas masyarakat peduli Ciliwung dan lingkungan melaksanakan aksi peduli Ciliwung di kawasan aliran Sungai Ciliwung, Kalibata, Jakarta Selatan hingga Cawang, Jakarta Timur pada Sabtu 10 Juni. General Manager PLN UID Jakarta Raya Dodi Benjamin mengatakan bahwa akan terus berperan aktif dalam kegiatan konservasi lingkungan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Alfian Firmansyah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alfian. Silakan rekan Alfian. Oke, PLN unit Jakarta Raya menggelar peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat perkumpulan yang ada di kawasan Ciliwung. Adapun kegiatan tersebut melakukan penyisiran area atau kawasan sepanjang Sungai Ciliwung sepanjang 6 km untuk pembersihan sampah. Namun tidak hanya melakukan kegiatan membersihkan sampah, selain itu juga pihak dari PLN unit Jakarta juga menebarkan benih ikan sebanyak 4.000 ekor, lalu juga menanam pohon di sepanjang 6 km itu, menanam pohon atau pohon baru untuk mengurangi atau membatasi dari hijauan. Adapun juga penyisiran sampah ini hasilnya akan ditimbang melalui bank sampah yang nantinya sampah tersebut akan dilakukan
sampah ini masih bisa digunakan untuk dilakukan didaur ulang oleh bank sampah dari Pemprov DKI Jakarta. Penyusun Sungai ini dibantu dan bekerjasama dengan pihak dari Provinsi DKI Jakarta, lalu BPDB Jakarta dan DKI Jakarta. Begitu laporan. Baik, terima kasih rekan Alfian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan General Manager PLN UID Jakarta Raya. Berikut tayangannya untuk Anda. PLN Persero, khususnya unit induk distribusi Jakarta Raya, berkomitmen dan kemudian berperan aktif di dalam kegiatan konservasi lingkungan. Ya, hari ini kita akan melakukan susur Sungai Ciliwung sepanjang 6 km. Start di sini Cililitan, kemudian berakhir di Jalan MT Haryono, melibatkan yang di titik start ini 300 orang, kemudian di finish nanti sekitar 200. Kami juga bekerja sama dengan beberapa pihak, khususnya dari Pemprov, ya, khususnya dari Dinas KLHK Pemprov, kemudian BPBD, dan juga teman-teman dari komunitas masyarakat peduli Ciliwung atau MATPECI. Ya. Jadi nanti kita akan menyusuri bersama-sama, melakukan pembersihan sampah hari ini, dan kemudian dilanjutkan dengan tebar benih ikan sekitar 2.000 ekor, kemudian juga tanam pohon 1.400 pohon. Ini satu pegawai di Jakarta Raya menanam satu pohon. Nah, kemudian juga Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Bayangkara di Malinau dijadikan ajang pendekatan kepada masyarakat dan konstituen menjelang pemilu 2024 mendatang. Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2023 mendatang diperingati jauh hari melalui sejumlah rangkaian perayaan. Rangkaian kegiatan sebagian besar melibatkan masyarakat umum untuk meraih kepercayaan publik menjelang suksesi demokrasi di Malinau. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Muhammad Supri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Mei. Untuk perayaan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Bayangkara, Polres Malinau dalam hal ini menggelar kegiatan sekira lebih sebulan jelang peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77 yang jatuh pada 1 Juli 2023 mendatang. Untuk kegiatan yang gelar oleh Polres Malinau diantaranya sebagian besar berisi pendekatan, diantaranya untuk meraih atau meningkatkan kepercayaan publik terkait dengan agenda besar resepsi demokrasi pada tahun politik 2024 mendatang. Kapolres Malinau, AKBP Andreas Dedi Wijaya, saat kami wawancarai juga menerangkan bahwa pemilu memainkan peran penting dalam rangka menjaga stabilitas keamanan daerah, di mana salah satu PR Polri dalam hal ini termasuk Polres Malinau adalah menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik pasca beberapa peristiwa belakangan, termasuk di Kabupaten Malinau pada 6 Februari 2022 lalu sempat terjadi satu kejadian besar di mana Mapolres Malinau diserang oleh warga akibat buntut dari penembakan salah seorang warga di Kecamatan Malinau Barat. Kapolres Malinau, AKBP Andreas Dedi Wijaya, menerangkan bahwa peta keamanan di Kabupaten Malinau diantaranya diinventarisir menjelang tahun politik 2024 mendatang, di mana pada saat ini Kabupaten Malinau juga sebagian besar desa menggelar pilkades atau pemilihan kepala desa serentak yang dibagi 2 gelombang pada akhir atau pada awal Juli 2023 ini dan pada Agustus 2023 mendatang, sehingga persoalan keamanan dan ketertiban menjelang pemilu menjadi salah satu tujuan utama dilaksanakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77 di Kabupaten Malinau. Seperti pada kemarin di Mapolres Malinau diadakan salah satu event lomba burung berkicau, di mana partisannya rata-rata berasal dari warga yang berdomisili di Kabupaten Malinau. Tujuannya selain untuk meningkatkan atau menjaga tali silaturahmi yang telah terbina,
termasuk salah satunya diantaranya melalui event rutin Jumat Curhat yang dilaksanakan setiap pekan sebagai salah satu upaya untuk menggait kepercayaan publik jelang pemilu 2024 mendatang. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Longsoran tebing setinggi belasan meter menewaskan pasangan suami istri lansia bernama Sajan dan Darminah di Kampung Cigembor Mekar, Desa Cintawangi, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat 9 Juni. Irawan selaku menantu dari suami istri lansia tersebut mengatakan bahwa pada saat terjadinya longsor, dirinya sempat mendengar suara gemuruh. Ia menjelaskan bahwa jasad yang pertama kali ditemukan adalah Darminah yang kondisi badannya terkubur longsoran. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Priangan, Aldi M. Perdana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Ya, selamat siang rekan Mei. Betul, sebuah kejadian longsor pada Jumat lalu, tanggal 9 Juni tahun 2023, itu terjadi di Kampung Cigembor Mekar, Desa Cintawangi, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Longsor ini diketahui tinggi belasan meter dengan lebar 75 meter. Korban yang terdampak oleh longsor ini merupakan suami istri yang sudah lansia, yakni bernama Sajan yang berusia 85 tahun, kemudian Darminah yang berusia 83 tahun. Kronologis kejadiannya itu, Irawan selaku menantu dari kedua lansia tersebut mengatakan bahwa pada pukul 2 dini hari itu mengalami hujan yang sangat deras. Sampai akhirnya mendengar suara gemuruh, kemudian Irawan ini menyangka bahwa gemuruh tersebut adalah longsor yang berada di depan rumahnya. Sampai pada akhirnya pukul 6 pagi, Irawan menemukan longsor tersebut mendampak rumah mertuanya yang berada cukup jauh, beberapa meter di arah belakang rumahnya itu terdampak longsor. Diketahui menurut informasi yang saya dapatkan bahwa di wilayah longsoran tersebut itu merupakan bekas galian tambang mangan berupa biji materai yang material maksud saya yang sebagai campuran baterai dan untuk baja juga, sehingga diketahui pantauan di lapangan tanah-tanah di sana juga cukup gembur dan cukup mudah longsor begitu. Dari Tagana, Kabupaten Tasikmalaya mengungkap bahwa ini pun memang dampak dari hujan yang cukup deras dan terjadi sejak Rabu lalu, pada tanggal 7 Juni 2023. Sekian laporan dari saya, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Aldi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan kejadian bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Karangnunggal, di mana kita dari tim Tagana langsung meluncur ke lokasi, dan saat ini kita berada di puing-puing reruntuhan rumah dua lansia yang meninggal dunia yang diakibatkan oleh longsoran atau tertimbun longsoran dari tebing setinggi kurang lebih 200 meter dan lebar 75 meter. Kejadian ini berawal dari hujan yang terjadi pada tadi malam sampai dini hari, dan kejadian terjadi sekitar pukul 05 waktu Indonesia Barat yang mengakibatkan dua orang lansia sepasang suami istri meninggal dunia. Pada saat ini korban suami istri tersebut sudah dimakamkan oleh keluarga di tempat pemakaman umum. Para warga di Kampung Cigaruga, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kesehariannya tak jauh dari aktivitas di aliran Sungai Cisero. Banyak dari mereka mencari peruntungan menjadi pendulang emas secara tradisional di sungai tersebut.
Menurut pantauan Tribun News Bogor, warga yang turun mencari butiran-butiran emas di sungai rata-rata adalah pasangan suami istri, di mana sang suami berperan mengeruk pasir dengan alat batok kelapa dan alat pengeruk lainnya dari dasar sungai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribunnews dapat kami informasikan bahwa di wilayah Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor ini banyak warga yang menjadi pendulang emas di aliran Sungai Cisero. Dan pada dasarnya mereka ini rata-rata merupakan petani di wilayah perkampungan atau pedesaan tersebut. Dan menurut keterangan dari warga yang melakoni mendulang emas di sungai ini, aktivitas tersebut mereka sudah lakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi awalnya dari sejarah yang mereka ketahui, awalnya warga setempat ini tidak mengetahui adanya emas di aliran sungai tersebut. Namun suatu hari di masa lalu ini ada pendatang yang menemukan biji emas di aliran sungai tersebut. Sampai akhirnya warga yang rata-rata merupakan petani ini kemudian ramai-ramai menjadi pendulang emas di aliran sungai tersebut. Dan untuk emas yang dihasilkan oleh para warga ini per orang yang melakukan pendulangan emas di sungai, dalam sehari mereka mengaku bisa mendapatkan sekitar 100 sampai 200 bahkan lebih miligram emas. Untuk dirupiahkan, pendapatannya sekitar 50.000 sampai ratusan ribu rupiah per hari. Dan menurut warga, mereka juga mengklaim bahwa emas yang mereka hasilkan ini termasuk murni dengan kadar 70 sampai 80%. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. SD Negeri Sugihan 3 Tengaran, Kabupaten Semarang merupakan satu di antara sekolahan di Kabupaten Semarang yang mengalami kekurangan murid karena letak geografisnya. Pada masa pendaftaran tahun ajaran 2023 ini, siswa pendaftar atau calon murid di sana masih sebanyak 6 orang. Bahkan pada 2022 lalu, sekolah yang hanya memiliki masing-masing satu ruang tiap kelas tersebut tidak mendapatkan pendaftar sama sekali. Adapun penyebab kurangnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sana yaitu letak sekolahan yang jauh dari permukiman. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Reza. Baik, rekan Mei, dari Kabupaten Semarang sendiri di wilayah Kecamatan Tengaran ada satu SD sekolah dasar yang letaknya berada di tengah persawahan dan cukup jauh dari permukimannya. Lokasinya sendiri sekitar 1 km sampai 2 km dari permukiman penduduk, sehingga cukup menyulitkan para warga atau membuat para orang tua calon murid ini enggan untuk menyekolahkan anaknya di sana. Dan akibatnya sekolahan tersebut menjadi kekurangan murid ya, karena per kelasnya sendiri tidak sampai 10 murid ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 sekitar 3 sampai 6 murid saja. Untuk tahun lalu bahkan tidak ada pendaftar sama sekali, sehingga 0 pendaftar ya. Sehingga akhirnya pihak sekolah melakukan upaya-upaya untuk menarik atau membuat lebih banyak orang untuk tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Satu di antaranya yaitu menawarkan adanya mobil antar jemput, sehingga nantinya para orang tua yang kesulitan dalam mengakses sekolah tersebut, anak-anak juga harus berjalan melewati persawahan dan lain-lainnya, bisa diantarkan menggunakan mobil tersebut, sehingga hampir semuanya saat ini diantarkan menggunakan mobil tersebut. Kepala Sekolah SD Sugihan 3 sendiri, Septina Ika Kadarsi, membeli secara pribadi khusus untuk mengantar jemput para siswa di sana ya, sehingga mobil tersebut merupakan
barang yang ia beli menggunakan uang pribadi dan perawatannya pun semua secara pribadi. Dan itu pun terbukti dengan para siswa yang kemudian senang dan menerima dengan adanya mobil itu. Dia mengatakan bahwa risiko yang dialami oleh para siswa sendiri karena bahayanya akses jalan, yaitu anak-anak sering jarang pulang ke rumah, kemudian persawahan yang cukup berbahaya saat kondisi hujan, dan itu akhirnya menjadi salah satu nilai plus dari sekolah tersebut. Dan untuk seterusnya pihak sekolah sendiri akan terus mengupayakan atau memberikan tawaran-tawaran dengan fasilitas-fasilitas yang baru agar lebih menarik para orang tua, para warga setempat yang nantinya bisa bersekolah di sana dan muridnya di sana semakin banyak. Begitu, Mai. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Reza Gustaf atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala SD Negeri Sugihan 3 serta salah seorang siswa. Berikut tayangannya untuk Anda. Oh iya, sekolahan di sini kurang murid karena lokasi sekolahan secara geografis berada jauh dari permukaan penduduk, berada di tengah sawah, sehingga akses jalan juga rusak dari sisi kanan dan sisi kiri, belum ada perbaikan, sehingga itu yang membuat para orang tua murid enggan menyekolahkan anaknya di sini. Tahun ini ada berapa pendaftar, Bu? Tahun ini insya Allah ada 6 calon murid baru. Siapa? Excel. Yang panjang lengkap. Muhammad Excel Maulana. Oh, kelas? Kelas 5. Banjarjo. Mana? Banjarjo. Banjarjo itu masuk Boyolali. Berapa kilo ya kalau ini? 2 kilo ya. Kenapa kok sekolah di sini? Ya nyari yang enak. Nyari yang paling enak di sini ya. Iya. Seneng nggak sekolah di sini ikutan? Geliat penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha tahun ini mulai terasa di Kota Depok. Satu di antara pedagang hewan kurban yang mulai kebanjiran pesanan adalah Haji Doni. Pemilik mal hewan kurban ini mengatakan menjelang Idul Adha 2023 yang diprediksi akan berlangsung pada 29 Juni mendatang, sudah ada 1.600 sapi miliknya yang dipesan konsumen. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Putra. Baik, selamat siang Mei dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa geliat penjualan hewan kurban di Kota Depok sudah sangat terasa, meskipun masih 3 pekan ke depan Idul Adha akan berlangsung. Salah satunya adalah Haji Doni ya, yang merupakan pemilik mal hewan kurban yang cukup terkenal di Kota Depok. Dari stok 4.200 sapi miliknya, hingga saat ini sudah 1.600 ekor sapi lebih yang dibeli dan dipesan oleh masyarakat. Sapi yang tersedia di mal hewan kurban milik Haji Doni ini juga sangat beragam, mulai dari jenis yang biasa hingga jenis sapi Brahman Cross dan juga sapi limosin yang bobotnya hingga lebih dari 1 ton. Untuk harga sapi di mal hewan kurban Haji Doni juga cukup bervariasi, mulai dari harga belasan juta, yang mana termurah dimulai dari angka 17 juta, hingga yang termahal mencapai 140 juta lebih. Haji Doni mengatakan bahwa ia juga memberikan jaminan dan garansi akan kesehatan hewan-hewan kurban dagangannya. Ia pun memastikan bahwa seluruh hewan kurban dagangannya ini terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau yang biasa disebut PMK, serta virus yang belakangan ini sedang merebak, yakni virus LSD atau virus lato-lato. Ia juga sedikit memberikan tips dan trik untuk bagi para masyarakat yang ingin membeli hewan kurban, yang mana hewan kurban yang sudah terjamin kesehatannya akan memiliki barcode di bagian kupingnya, yang bila mana di-scan menggunakan smartphone akan langsung keluar data dari hewan kurban tersebut. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Mei. Baik, terima kasih rekan Dwi Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah sedang di ujung tanduk. Keduanya kini masih menjalani proses perceraian mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun di tengah proses perceraian, Inge Anugrah justru mendapat lamaran dari dokter kecantikan Richard Lee. Bukan lamaran untuk menikah, akan tetapi ibu dua anak itu dilamar untuk menjadi direktur marketing di klinik kecantikannya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ihwana Mutuahmiko yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ihwana. Inge Anugrah sendiri mendapat kesempatan untuk menjadi disebut dipinang oleh Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee adalah dokter kecantikan, di mana Inge bukan dipinang untuk menjadi istri, melainkan menjadi manajer marketing dari perusahaan dari Richard Lee. Richard Lee sendiri mengungkapkan jika dirinya mengajak Inge bukan pansos karena ia sendiri melihat track record Inge yang saat ini sedang dalam proses perceraian dengan Ari Wibowo. Mengingat Inge setelah nantinya akan bercerai dengan pesinetron Ari Wibowo, ia akan keluar dari rumah Ari Wibowo, lalu ia akan tinggal di sebuah kos-kosan. Lalu Inge juga nantinya akan kembali bekerja setelah selama ini vakum karena menikah, dan itu adalah pilihannya sendiri. Inge pun sempat menyebut jika dirinya bahagia karena akhirnya dirinya bisa mendapat kesempatan untuk kembali bekerja. Seperti diketahui, Inge sendiri memang sudah memiliki pendidikan yang cukup banyak seperti S2 di luar negeri. Seperti itu, rekan Mei. Ya baik, terima kasih rekan Ihwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dr. Richard Lee serta Inge Anugrah. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan itu sudah jalan dari 2 minggu yang lalu, dan saya menawarkan posisi sebagai Direktur Marketing PT Athena Group Industri untuk Inge, karena saya melihat capable sekali ya. S1-nya itu di Kanada loh, luar biasa kan, S2-nya juga di Australia. Apakah Inge Anugrah bersedia menjadi Direktur Marketing saya? Bersedia. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Yang pastinya aku terharu banget bisa mendapatkan penghargaan ini. Sebenarnya aku yang memang melakukan semua tugas aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tanpa pamrih. Memang aku melakukannya aja dengan senang hati gitu loh. Dan aku memutuskan, sebenarnya kami memutuskan untuk aku diam di rumah untuk fokus sama keluarga. Karena memang itu kemauan aku juga, karena aku percaya kalau misalnya anak-anak yang masih balita itu 5 tahun pertama early childhood mereka, sebaiknya memang parentsnya sendiri langsung yang pegang. Dan karena itu aku mau ada buat anak-anak gitu loh, 24/7 di rumah. Dan berbagai balon warna-warni menghiasi langit Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada Minggu 11 Juni. Sebanyak 22 komunitas balon udara asal Wonosobo terlibat langsung dalam acara tersebut. Rektor UMP Dr. Jebul Suroso mengatakan event ini adalah sebagai cara mewujudkan UMP sebagai kampus wisata. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Permata Putra Sejati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Putra. Baik, selamat siang Mei. Dapat saya informasikan bahwa untuk pertama kalinya di Langit Purwokerto ini ada festival balon udara yang sangat disambut antusias oleh warga masyarakat sekitar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Karena memang biasanya festival balon udara itu sendiri biasanya diselenggarakan di Wonosobo. Dan memang banyak sekali warga yang antusias mulai sejak pagi pukul 6. Balon udara tersebut diisi dengan gas
kemudian diterbangkan di lapangan Mas Mansur di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Memang untuk tujuan dari diselenggarakannya Festival Balon Udara kali ini adalah untuk memperkenalkan bahwa memang balon udara ini bisa diselenggarakan di mana saja, karena memang dari pihak penyelenggara sendiri banyak sekali para peserta dari balon udara ini bisa dipindah di mana saja tergantung dari permintaan. Nah, untuk acara kali ini, Festival Balon Udara, ini diikuti kurang lebih ada 22 peserta yang kebanyakan adalah berasal dari Wonosobo. Kemudian tempat diselenggarakannya sendiri tadi UMP, yaitu sebagai cara mengenalkan atau menyebarluaskan bahwa memang kampus UMP ini adalah ramah wisatawan dan juga sebagai kampus yang rekreatif begitu terhadap berbagai macam penyelenggaraan dan kegiatan. Kurang lebih balon udara itu diterbangkan pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 pagi, sekitaran 2 jam untuk penyelenggaraannya, dan memang ketika sudah berada di atas, pemandangannya sangat indah sekali, sangat bagus, dan tidak jarang banyak sekali para peserta yang mengabadikan foto-foto, video, dan videonya pun juga dilombakan sehingga mendapatkan hadiah dari pihak penyelenggara. Banyak para peserta yang menganggap bahwa festival ini layaknya seperti Kapadokia yang ada di luar negeri, sehingga mereka antusias untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Putra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Rektor UMP serta salah seorang penonton. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, Alhamdulillah UMP hari ini menyelenggarakan Festival Balon UMP. Ini melibatkan komunitas balon dari Wonosobo. Alhamdulillah antusias masyarakat bagus, ada 22 balon yang nanti bisa kita nikmati bersama. Ini adalah upaya UMP untuk mewujudkan UMP kampus wisata. Jadi orang datang ke kampus bukan hanya berpikir untuk belajar, tetapi di sini juga bisa untuk rekreasi. Dan terbukti hampir 10.000 mereka yang memperebutkan tiket pada saat war tiket. Kenapa milih festival balon? Soalnya ini ya baru pertama kali lihat balon udara sebagus ini dan excited banget sih datang ke sini karena ini keren banget, ada di dalam area kampus dan ini keren banget sih, keren banget. Baru pertama di Purwokerto atau? Baru pertama kali lihat balon udara. Mbaknya dari mana? Dari Malang. Malang. Iya, dari Malang. Kuliah di sini atau gimana? Kuliah. Iya, kuliah. Candi Mendut bisa menjadi pilihan wisata selain Candi Borobudur. Berjarak sekira 3 km dari Candi Borobudur, Candi Mendut merupakan candi Buddha yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Candi Mendut sendiri dibangun oleh Raja Indra dari dinasti Shailendra pada tahun 824. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Travel, Sinta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sinta. Baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners, jika berkunjung ke Magelang, Candi Mendut bisa jadikan pilihan tempat wisata selain Candi Borobudur. Candi Mendut sendiri berlokasi di Jalan Mayor Kusen, Sumberjo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jaraknya sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Untuk Candi Mendut sendiri merupakan candi Buddha yang tak kalah menarik untuk dikunjungi selain dengan Candi Borobudur. Candi Mendut dibangun oleh Raja Indra dari dinasti Shailendra sekitar tahun 824. Meski demikian, Candi Mendut sempat hilang dan baru ditemukan pada tahun 1836. Kemudian pada tahun 1897 sampai tahun 1904, pemerintah Hindia Belanda membangun atau melakukan renovasi terhadap Candi Mendut itu sendiri. Namun pemugaran yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu sempat berhenti karena terkendala masalah dana. Kemudian baru dilanjutkan pada tahun 1925 sampai dengan selesai, dan saat ini bisa dilihat wujudnya sampai sekarang. Candi Mendut sendiri berbentuk persegi dengan panjang sisi sekitar 13,7 kali 13,7 meter, kemudian tingginya mencapai 26,4 meter di atas batu setinggi 2 meter. Kemudian bagian dindingnya Candi Mendut ini juga memiliki sejumlah relief seperti Candi Borobudur. Reliefnya sendiri berpahat menggambarkan ajaran Buddha seperti relief dengan gambar kura-kura dan angsa, Brahma, dan seekor kepiting. Kemudian ada juga relief yang menceritakan Dharma Budi dan Dusta Budi. Kemudian selanjutnya relief menceritakan 2 burung betet yang berbeda.
Selain itu, Candi Mendut juga dilengkapi dengan elemen-elemen lain seperti stupa, juga ada arca Buddha. Saat Waisak pada bulan lalu, Candi Mendut pun menjadi salah satu lokasi dari rangkaian Waisak selain Candi Borobudur, terutama saat air suci diambil dari Umbul Jumprit di Kabupaten Temanggung. Air suci tersebut kemudian disemayamkan di Candi Mendut, kemudian diarak menuju Candi Borobudur dalam rangkaian acara Waisak. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Sinta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Telaga Bedakah menjadi destinasi favorit keluarga untuk menghabiskan waktu liburan. Berlokasi di Dusun Bedakah, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Berjarak sekitar 12 km atau dapat ditempuh selama 28 menit dari pusat kota Wonosobo. Telaga Bedakah menawarkan view pemandangan gunung yang menjulang begitu indah, yakni saat cuaca cerah akan tampak Gunung Sindoro dan Gunung Kembang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Imah Masito, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Imah. Ya, terima kasih Mei. Saya melaporkan langsung dari Kabupaten Wonosobo. Ya, kali ini ada salah satu rekomendasi wisata yang patut dicoba Tribuners untuk menghabiskan waktu liburan akhir pekan. Ya, mungkin masyarakat Wonosobo ataupun sekitarnya sudah banyak yang tahu terkait dengan wisata Telaga Bedakah yang cukup terkenal dengan keindahan atau terkait dengan tempat yang biasa digunakan untuk berfoto. Ya, salah satunya ini ada di Dusun Bedakah, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Ya, Telaga Bedakah ini sudah sering dikunjungi oleh masyarakat atau sudah cukup tersohor di Kabupaten Wonosobo. Jaraknya ini cukup tidak terlalu jauh Tribuners dari pusat kota Wonosobo, yakni sekitar 12 km atau dapat ditempuh dengan waktu sekitar 28 menit dari pusat kota Wonosobo. Ya Tribuners, wisata Telaga Bedakah ini menawarkan view pegunungan yang cantik, yakni ketika cuaca cerah, biasanya Gunung Sindoro dan juga Gunung Kembang ini bisa terlihat, dan ini menjadi salah satu spot utama atau yang menjadi tujuan wisatawan untuk berfoto di Telaga Bedakah Wonosobo. Ya, ketika cuaca cerah, Gunung Sindoro dan juga Kembang ini cukup bagus di foto begitu. Ada beberapa spot foto yang memang menjadi tujuan wisatawan. Jadi di sana ada beberapa spot-spot foto yang sudah ditujukan agar mendapatkan foto yang menarik begitu Tribuners. Ya, selain pemandangan atau view yang menarik di wisata Telaga Bedakah ini juga ada permainan bebek air, dan ini juga menjadi salah satu primadona wisatawan yang berkunjung di Telaga Bedakah Wonosobo. Jadi mungkin kebanyakan wisatawan yang berkunjung di Telaga Bedakah ini keluarga ya, jadi banyak sekali keluarga yang menyempatkan untuk mencoba sensasi bermain bebek air dengan mengelilingi danau Telaga Bedakah, dan cukup membayar Rp15.000 saja Tribuners. Pengunjung bisa sepuasnya mengelilingi Telaga Bedakah yang memiliki warna air jernih, sedikit kehijauan dan juga kebiruan begitu Tribuners. Cukup menarik wisatawan juga. Kemudian beberapa fasilitas yang patut dicoba ketika berlibur atau berwisata di Telaga Bedakah ini, yakni ada beberapa fasilitas seperti beberapa spot foto, yakni ada pepohonan-pepohonan, kemudian ada juga ayunan, serta ada juga dermaga yang biasa digunakan wisatawan untuk berfoto di area situ. Selain itu juga ada beberapa area bermain khusus untuk anak, jadi di sana anak-anak bisa bermain begitu. Kemudian ada juga tempat duduk ataupun gazebo-gazebo yang bisa dimanfaatkan wisatawan untuk melepas penat ataupun menikmati suasana di sekitar Telaga Bedakah Wonosobo ini. Ya, Tribuners, untuk tiket masuknya sendiri di wisata Telaga Bedakah ini cukup terjangkau, yakni tiket masuknya hanya sebesar Rp5.000 saja. Kemudian uang parkirnya sendiri Rp2.000. Dan wisata ini juga cukup terjangkau Tribuners, jadi bisa menjadi rujukan Tribuners ketika berada di Wonosobo dan ingin berlibur, salah satunya bisa
di Telaga Bedaka, Wonosobo. Begitu Mei yang dapat saya laporkan dari Wonosobo, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Imah Masih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di tengah banyaknya ragam es di kota Semarang, es Snow White menjadi salah satu yang legendaris. Menurut pemiliknya, Catherine dan Eltra, es ini sudah ada sejak tahun 1992. Outlet es Snow White terletak di Jalan Wat Gandol Dalam, nomor 118 Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah. Kekhasan es ini yakni satu-satunya di kota Semarang dan toppingnya diproduksi sendiri seperti sirup, jelly, dan esnya sehingga terjaga keotentikan rasanya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Idayatul Rohmah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ida. Baik, terima kasih Mai. Jadi memang cuaca panas begini banyak yang dicari oleh masyarakat itu adalah es ya. Nah, di kota Semarang sendiri di antara banyak jajanan di banyak penjual, es Snow dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat seperti itu. Outlet es Snow White ini terletak di Jalan Wat Gandul Dalam nomor 118 Kecamatan Semarang Tengah. Terletak di sebuah gang seperti itu. Nah, ada yang menjadi salah satu kuliner es ini, yaitu legendaris karena sudah ada sejak tahun 1992. Nah, seperti namanya ya, Snow White atau Putri Salju, es ini memiliki yang lembut, seperti itu. Es ini juga rasanya cocok dinikmati saat cuaca sedang panas seperti itu. Nah, es Snow White ini disajikan layaknya es serut yang kemudian dituang ke satu porsi es Snow White terdiri dari serutan es berbentuk bola yang kemudian dicampur dengan topping seperti daging kelapa muda, siwalan, kemudian juga ada agar-agar dan juga susu. Nah, kekhasan es ini yaitu satu-satunya yang ada di kota Semarang. Toppingnya diproduksi sendiri, yaitu melisi, kemudian juga ada jelly dan juga es itu sendiri. Sehingga untuk keotentikan rasanya sendiri ini terjaga seperti karena semuanya dibuat sendiri. Terkait dengan perkembangannya sendiri, varian rasa saja juga dengan Shanghai yang menjadi menu lain dari menu yang ada di Snow White ini. Nah, selain Snow White original, es Snow White ini memiliki berbagai rasa dari Snow Brown, kemudian ada Snow Black, kemudian juga ada berbagai varian bahan buah-buahan seperti Snow White bumbu Shanghai, kemudian ada Snow White lychee, Snow White alpukat, durian, kemudian juga ada Snow White spesial. Nah, untuk harga es Snow White ini dengan berbagai topping itu dibanderol dengan harga mulai dari Rp20.000 sampai Rp10.000 porsi. Nah, untuk outlet Snow White ini buka setiap hari kecuali hari Selasa. Jamnya sendiri ini mulai pukul 11 sampai pukul 9 malam. Ya baik, terima kasih rekan Ida atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik es Snow White berikut tayangannya untuk Anda. Mungkin waktu zaman itu mungkin lagi beken-bekennya mungkin ya, makanya Papa mungkin kasih nama itu biar mudah diingat orang mungkin ya, kalau Snow White kan kayak kan ulang tahun juga. Itu meliputi apa saja Mbak komponennya itu? Apa ya namanya ya? Topping-toppingnya gitu. Isinya tuh apa aja di esnya? Ya, buah-buah itu ya. Buah-buahan. Kalau yang ini kan Snow White ya. Kalau Snow White kan isinya cuma kelapa, siwalan, agar-agar susu. Tapi kalau yang lain-lain kan ada segala macam buah, kita komplit sih. Lagi itu semua ada. Kalau yang paling yang kosong yang lagi bersihin kayak buah itu kan kosong ya. Kalau pas lagi musim ya kita semua ada. Semua buah-buahan ada sih. Jadi mangga, nanas,
Kalau bestsellernya Mbak? Bestsellernya sih Kisah hidup Joni, si badut difabel belakangan ini viral karena perjalanan hidup yang pahit selesai dibuang orang tuanya hingga hidup terkatung-katung di ibu kota. Sebelum menjadi badut jalanan, pria bernama lengkap Taher Suhendra itu pernah warawiri di dunia pertelevisian Indonesia. Joni ternyata sudah sering merasakan syuting dan menghibur masyarakat bersama pelawak senior Komeng, Adul, dan Jarwo Kuat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Wahyu Septiana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wahyu. Baik, terima kasih rekan Baik. Selamat siang Tribuners semuanya. Betul sekali, kisah hidup dari badut difabel Joni yang biasa mangkal dan juga mengais rezeki di sekitar Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat viral usai pertama kali diunggah kisah hidupnya oleh akun TikTok bernama Joiwe Peduli. Pada akun TikTok tersebut dinarasikan bila kisah kelam hidup Joni sangat memprihatinkan karena ia dibuang oleh orang tuanya karena kondisi fisiknya yang tidak normal, difabel kemudian dan bertubuh mini. Joni sendiri saat ini harus hidup terkatung-katung mengais rezeki dengan cara menjadi badut jalanan di sekitar Mall Taman Anggrek. Memang kalau kita tarik ke belakang berdasarkan pengakuannya, Joni sendiri sebelumnya memang sudah warawiri di dunia pertelevisian dengan membintangi dan juga jadi bintang tamu di acara program lawak di sebuah salah satu stasiun televisi di Indonesia bersama dengan Komeng, Adul, dan juga perawak senior Jarwo Kuat. Ia sendiri pada tahun 2018 sempat dipercaya selama 1 tahun lebih mengisi program tersebut menjadi bintang tamu dan selalu menjadi diandalkan di program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah didapat dari hasil syuting tersebut, Joni mengaku keuntungannya ataupun keuangannya sangat stabil karena bisa menghidupi 1 anak dan juga 1 istri dan juga 3 anak ya. Upah yang didapat dari hasil syuting tersebut bisa digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Joni sendiri mengaku bisa ataupun mengetahui dasar-dasar ilmu tersebut karena sebelumnya mendapatkan didikan dari almarhum Didi Petet di sebuah teater koma. Ia sempat tergabung di teater tersebut, mendapatkan banyak pelatihan tentang dasar-dasar entertainment dalam menghibur. Kehidupan Joni sendiri sempat terkatung-katung saat pandemi COVID menerjang. Saat itu Joni harus pontang-panting menjadi badut jalanan demi bertahan hidup di ibu kota. Bahkan saat pandemi COVID menerjang, Joni sempat kesulitan sampai harus menjual 2 buah handphone demi bisa bertahan hidup. Saat ini Joni masih setia menjadi badut jalanan dan biasa mangkal di kawasan Mall Taman Anggrek dan biasa pendapatannya dalam sehari dia bisa mencapai kisaran angka 300.000 sampai 500.000. Demikian rekan Mei kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Joni, badut difabel. Berikut tayangannya untuk Anda. Umurnya berapa Bang? 54 tahun. 54 tahun. Abang udah lama ke daerah sini atau mungkin emang Kurang lebih 2 tahun 3 tahun lah. Oh, 2 tahun 3 tahun terakhir. Di sini setiap hari biasanya, Bang? Rutinnya tuh waktu saya terakhir syuting kemarin masih Komeng 2019. Oh, Bang sempat syuting juga, Bang? Syuting saya. Oh. Saya temennya Komeng, Jarwo, semua gitu. Adul. Saya temennya Ucap Baba. Oh, bawaan. Dulu saya Ucap Baba sama saya dulu satu perjuangan. Kan dia diriin ini Bang kalau nggak salah apa rumah Sanggar. Ya Sanggar Ya, itu. saya tahu. Abang tergabung juga di situ. Saya kalau udah kecewa, udah orang ngelupain diri saya, nggak percaya tengok. Dulu si keadaan juga sampai ngamen dari bis ke bis, gara-gara saya. Kalau bukan gara-gara saya mungkin hidupnya celantar. Sekarang udah naik lupa sama temen. Kacang lupa kulitnya, kata pepatah. Ya mungkin dari situ abang jadi kecewa mungkin ya udahlah masing-masing ya, gitu ya. Pernah janjian di waktu dia dapat orderan di TPI sebagai MC API Akademi Pelawak.
Sejumlah pedagang kaki lima tampaknya tak kapok meski kerap ditertibkan Satpol PP saat berjualan di pinggir Jalan Raya Puncak sekitaran perkebunan teh Gunung Mas, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Penertiban tersebut berlangsung pada 1 Juni 2023 lalu di mana ratusan PKL yang berjualan di kawasan perkebunan teh itu dipaksa untuk tutup dan tidak lagi berjualan di kawasan tersebut. Berbeda dengan pada saat penertiban, saat ini kawasan perkebunan teh C5 tersebut sudah dihuni oleh puluhan PKL lagi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Wahyu Topami, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wahyu. Ya baik, terima kasih Mei. Selamat siang buat Tribuners. Dapat saya laporkan dari kawasan kebun teh C5 milik Gunung Mas, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Betul sekali bahwasanya kawasan C5 itu kawasan perkebunan teh milik Gunung Mas yang berada di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mulanya pada tanggal 1 Juni lalu, ratusan pedagang tersebut sudah ditertibkan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor. Yang mana penertiban tersebut beralaskan sudah hampir rusaknya ratusan meter perkebunan teh milik Gunung Mas. Dengan alasan tersebut, pihak Satpol PP menertibkan ratusan pedagang kaki lima yang berada di kawasan kebun teh Gunung Mas. Namun, berbeda dengan dulu pada saat penertiban, saat ini kawasan C5 di perkebunan teh milik Gunung Mas ini sudah kembali dihuni oleh puluhan pedagang kaki lima yang mulanya sudah ditertibkan oleh Satpol PP. Menurut salah satu pengakuan pedagang tersebut ialah Umi. Umi merupakan warga Cicurug, Kabupaten Cianjur, yang kembali berjualan di sekitaran kebun teh C5 milik Gunung Mas di Jalan Raya Puncak. Menurutnya, kalau tidak berjualan, mau makan dari mana? Umi berbicara seperti itu. Namun ketika ditanya, tapi ini kami melanggar aturan yang sudah ditertibkan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor. Ia berkata, ya memang kita salah, akan tetapi mau gimana lagi? Apabila Umi dikasih lapak untuk berjualan, ia akan menerima. Sampai saat ini, para pedagang di kawasan C5 Gunung Mas tersebut masih sangat takut dengan keberadaan Satpol PP. Terlebih, ketika mereka berjualan, mereka pun harus istilahnya ucing-ucingan ya, atau enggak tutup dulu ketika ada Satpol PP dan berjualan kembali ketika Satpol PP sudah tidak ada. Selain merusak kawasan perkebunan teh, menurut Satpol PP juga, para pedagang tersebut kerap kali menimbulkan kemacetan. Gara-gara parkiran kendaraan yang berjualan, parkiran pembeli yang akan membeli jajaran di kawasan perkebunan teh tersebut terparkir di bahu jalan yang berjejer ratusan meter dari ujung Gunung Mas hingga kawasan Riung Gunung. Dengan alasan tersebut, Satpol PP juga mempertimbangkan guna menertibkan para pedagang kaki lima yang berada di kawasan C5 perkebunan teh Gunung Mas di Jalan Raya Puncak. Namun saat ini para pedagang tersebut sudah kembali menjamur hingga puluhan hingga ratusan lagi. Belum pasti konsekuensi apa yang akan diterima oleh para pedagang tersebut. Itu masih dalam kajian oleh Satpol PP Kabupaten beserta dari Dinas Perdagangan. Kurang lebih itu yang dapat saya laporkan dari Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih rekan Wahyu Topami atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update siang kali ini. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 11 Juni 2023. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, kita jelang live update siang selengkapnya.
Kita ke informasi pertama, Tribuners. Sosok si kembar Rihanna dan Rihani tengah menjadi sorotan karena melakukan penipuan iPhone. Rupanya, kelicikan si kembar ini tak sebatas pada penipuan iPhone saja, tetapi juga menggelapkan mobil rental yang disewanya. Tipu daya si kembar itu pun dibongkar oleh Ius Ruslan, pemilik rental mobil di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang turut menjadi korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Elga. Ya, selamat siang, Mei dan Tribuners. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat tergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Selesai pemberitaan viral di media terkait adanya penumpukan sampah di proyek mangkrak Kali Sodetan Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, kini proyek dilanjut pengerjaannya. Lurah Klender Tri Budianto memastikan proyek tersebut dilanjutkan selesai mendapat konfirmasi dari pihak pemerintah Kota Jakarta Timur yang relevan. Mengingat adanya hambatan status tanah makam di lokasi tersebut, skema aliran sodetan pun dipastikan memiliki perubahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Randy Rutama Putra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei dan selamat siang Tribuners. Ya, usai 19 tahun lebih kurang mangkrak, proyek Kali Sodetan Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur, kini akan diperlanjutkan oleh pihak pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur atau Pemkot Jakarta Timur. Hal itu disampaikan oleh Lurah Klender, yakni Bapak Tri Budianto, yang ditemui awak media pada Jumat lalu, dan di mana ia mengatakan bahwa proyek tersebut akan tetap dilakukan, namun saat ini atau hingga saat ini masih dalam proses pembersihan di lingkungan aliran sodetan tersebut. Mengingat beberapa waktu lalu pemberitaan terkait proyek mangkrak ini sempat viral di media sosial maupun pemberitaan media lainnya, mengingat adanya tumpukan sampah yang menumpuk lebih kurang 5 meter yang menutupi secara penuh aliran di Kali Sodetan proyek mangkrak Kampung Sumur tersebut. Sehingga sejak hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, Pemkot Jakarta Timur sudah menurunkan pihak dari Sudin SDA atau Sumber Daya Air dan juga PPSU untuk membersihkan sampah-sampah terlebih dahulu, yang dimana ditargetkan saat itu menurut Wali Kota Administrasi Jakarta Timur yakni Muhammad Anwar akan rampung lebih kurang 3 hari. Namun tercatat menurut informasi yang didapat hingga saat ini hari Minggu 11 Juni 2023
sampah tersebut masih belum sepenuhnya bisa dibersihkan. Dan saat ini Pemkot Jakarta Timur masih memfokuskan terlebih dahulu sampah-sampah yang berada di lokasi. Kemudian mengingat hambatan yang terjadi akibat proyek mangkrak tersebut, yakni dikarenakan pemakaman di sekitar yang merupakan statusnya tanah wakaf, sehingga Pemkot Jakarta Timur masih belum bisa melakukan pembebasan. Kedepannya aliran kali yang tadinya dilintasi akan melakukan pembebasan di tempat pemakaman di sekitar lokasi, saat ini dialihkan ke bagian depan jalan raya pemakaman. Namun hingga saat ini warta kota masih belum mendapatkan informasi lebih lanjutan, mengingat pihak dari pemerintah kota administrasi Jakarta Timur akan melakukan rapat terlebih dahulu perihal skema atau penerapan sistem untuk kelanjutan dari proyek mangkrak sodetan Kali Kampung Sumur tersebut. Mungkin itu saja Tribuners yang bisa saya sampaikan, dan kembali ke studio Mei. Baik, terima kasih rekan Randy atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Lurah Klender. Berikut tayangannya untuk Anda. Selanjutnya, sesuai dengan rencana SDA, bahwasannya kali tersebut akan difungsikan kembali. Sistem atau mekanismenya nanti mungkin akan dirapatkan di Monet ya, dimonetkan kaitan dengan fungsi yang akan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat tersebut. Oke. Berapa rumah Pak yang akan dibongkar Pak, yang masih tinggal di bantaran sungai? Kalau rumah tidak ada. Cuma di situ ada bangunan kayak warung permanen, kandang burung. Kalau secara besteknya yang sudah ada itu tidak ada rumah yang kayak tersenggol. Untuk saat ini ya, tapi nanti setelah mungkin SDA akan mengukur atau fasenya ada, ya kita harus tetap bongkar. Kemarin itu kalau Pak, berarti untuk kan dari beberapa penjelasan dari SDA, dari warga. Sosok si kembar Rihanna dan Rihani tengah menjadi sorotan karena melakukan penipuan iPhone. Rupanya kelicikan si kembar ini tak sebatas pada penipuan iPhone saja, tetapi juga menggelapkan mobil rental yang disewanya. Tipu daya si kembar itu pun dibongkar oleh Ius Ruslan, pemilik rental mobil di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang turut menjadi korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Elga. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners. Benar saja si kembar Rihanna Rihani yang saat ini sedang diburu pihak kepolisian ternyata tidak hanya tersangkut kasus penipuan berkedok pre-order iPhone senilai 35 miliar rupiah. Namun Rihanna Rihani juga dilaporkan ke kepolisian karena laporan penggelapan mobil rental yang telah disewanya sejak tahun 2018 silam. Berdasarkan pengakuan dari korban selaku pemilik ruko yang disewa oleh Rihanna Rihani, si kembar ini menyewa mobil rental sejak tahun 2018 silam. Sejak tahun 2018 sampai pertengahan 2022, si kembar ini rutin membayar sewa rental setiap bulannya, namun permasalahan terjadi sejak akhir tahun 2022, di mana keduanya ini selalu berkilah ketika ditagih uang rental mobil. Bahkan pada awal Januari 2023 ini keduanya sudah tidak bisa dihubungi keberadaannya. Hal itu membuat Ius selaku pemilik rental mobil melaporkan keduanya ke Polsek Kebayoran Lama. Berdasarkan penelusuran pihak kepolisian, diduga mobil sewaan yang dipakai si kembar Rihanna Rihani ini berada di daerah Jawa Timur, namun hal itu belum bisa dipastikan seluruhnya karena diduga pelaku telah mencopot GPS yang terpasang di mobil rental itu serta mengganti plat nomor kendaraan dari mobil Sienta yang disewa oleh Rihanna Rihani. Hingga saat ini kepolisian juga masih terus mencari di mana keberadaan Rihanna dan Rihani, termasuk kasus ini saat ini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya karena selain kasus iPhone, Rihanna dan Rihani juga ada beberapa laporan kepolisian lain yang juga diduga dilakukan oleh pasangan kembar ini. Mungkin itu laporan dari saya, Elga Hikari Putra, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Elga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Tim Satuan Bersama Pungutan Liar atau Saber Pungli di Nagan Raya Aceh menahan Kecik atau Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 3 orang aparatur dari Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Penahanan kasus dugaan melakukan pungli kepada masyarakat dalam perkara jual beli tanah di desa setempat. Menurut Kasat Reskrim, penahanan itu terjadi atas laporan masyarakat karena telah dilakukan pemerasan dalam perkara jual beli tanah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Rizwan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizwan. Baik, terima kasih rekan Mai. Rekan Tribun News dapat melaporkan bahwa tim Saber Pungli di Nagan Raya pada Rabu lalu berhasil menangkap seorang kepala desa maupun kecil, sekretaris desa, dan 3 perangkat desa yang terdiri dari kadus ataupun kepala dusun dalam kasus dugaan pungli jual beli tanah di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Hingga hari ini 5 tersangka dari kasus dugaan pungli tersebut setelah diamankan di Polres Nagan Raya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Nagan Raya melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud pada Rabu lalu telah menggelar konferensi pers dengan menghadirkan pihak kejaksaan, pihak DPMG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak inspektorat dalam menyampaikan kasus tersebut kepada rekan media. Kapolres melalui Kasat Reskrim menyatakan bahwa pihaknya melakukan proses penyelidikan kasus dugaan pungli melibatkan aparatur desa tersebut ataupun perangkat desa setelah menerima laporan sebanyak 6 warga di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya Aceh tersebut dilakukan pungli. Menurut keterangan dari pihak tersangka setelah lakukan penyidikan bahwa pungli dilakukan sebesar 10% dari nilai setiap jual beli tanah yang dilakukan oleh pihak desa. Hingga kini pihak Polres Nagan Raya masih terus menyelidiki kasus dugaan pungli Desa Serbajadi serta melakukan proses penahanan terhadap 5 tersangka dalam kasus dugaan pungli tersebut. Baik, rekan Mai. Ya baik, terima kasih rekan Rizwan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim, berikut tayangannya untuk Anda. Kami sebutkan Sutarno, Kades Desa Serbajadi, Rulianto, Sekdes, Wahmin, Kadus, Misrianto, Kadus Megawasi, tadi Kadus Merak, habis itu Miswanto, Kadus Tajawali, semua ada 5 orang terkait dengan kasus pungli. Kronologisnya secara singkat saya jelaskan, beliau menggunakan kanun, seolah-olah kanun itu membenarkan menarik uang 10% dari penjualan tanah. Jadi setiap masyarakat yang menjual tanah harus memberikan ke kecil 10%, dan itu harus keharusan. Setelah kita cek dari kanun pun nggak ada, kalaupun ada itu tidak boleh melebihi dari aturan pemerintah. Jadi di sini beliau melakukan penyalahgunaan wewenang kalau kita lihat. Proyek peninggian jalan di kawasan Muara Baru, tepatnya di Jalan Kebon Tebu RT 19 RW 17 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, mangkrak. Proyek pembangunan jalan permukiman yang dimulai pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu terhenti ketika yang bersangkutan terseret kasus penistaan agama. Ketua RT 19 RW 17 Penjaringan Tarsono mengatakan proyek jalan tersebut mulai direncanakan sekitar tahun 2013. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang belakangan ini ada sejumlah proyek yang dibangun pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok ini menjadi sorotan karena memang mangkrak alias tidak dilanjutkan di era kepemimpinan Gubernur selanjutnya. Adapun setelah beberapa waktu belakangan viral proyek jalan layang nontol di Pluit, ini ada lagi salah satu proyek zaman Ahok yang mangkrak, yaitu proyek peninggian jalan di kawasan Muara Baru, tepatnya di permukiman warga Jalan Kebon Tebu, RT 019 RW 017 Kelurahan
ada Adapun Mei dan juga Tribuners dapat hampir 3 km, namun ketika proyek jalan ini baru sekitar 200 sampai 300 meter selesai dibangun, ini sudah berhenti karena memang pada saat itu Ahok terjerat masalah, terutama ada kasus penistaan agama yang dilakukannya. Adapun berdasarkan keterangan dari Ketua RT 019 RW 017 Kelurahan Penjaringan, yaitu Tarsono, yang bersangkutan menjelaskan bahwa memang proyek ini sudah direncanakan sejak tahun 2013 dan proyek ini seharusnya meliputi jalanan warga dari wilayah RT 019 sampai ke RT 16, tepatnya di dekat lahan pembuangan sampah Muara Baru. Namun memang proyek yang juga bagian dari penataan kawasan Muara Baru ini harus terhenti dan tidak dilanjutkan di era-era gubernur selanjutnya seperti Anies Baswedan, dan juga saat ini PJ Gubernur Heru Budi Hartono belum juga melanjutkan proyek yang memang direncanakan untuk penataan kawasan Muara Baru ini. Adapun berdasarkan keterangan warga di lokasi, Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan juga bahwa keberadaan proyek mangkrak ini sangat menyulitkan warga dalam beraktivitas. Warga mengalami kesulitan ketika hendak melintasi jalan yang kini hanya muat untuk satu mobil, dan juga tak jarang ada beberapa insiden-insiden anak-anak maupun motor milik warga terjatuh ketika diparkirkan di bidang ataupun proyek jalan yang lebih tinggi dibanding jalan yang sebelumnya. Dan warga pun berharap pemerintah selanjutnya ini bisa melakukan penataan ataupun melakukan pekerjaan menyeluruh terhadap proyek jalan yang mangkrak ini, supaya memang ruas jalan ini bisa tertata lebih rapi. Dari Jakarta Utara, Gerald Leonardo melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RT setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Mungkin bisa jelaskan Pak, itu kan di wilayah Bapak nih ada jalan yang setengah jadi, setengah nggak jadi gitu Pak. Itu sebenarnya proyek apa dan berlanjut ke situ Pak? Baik, perlu saya sampaikan bahwa kenapa jalan saya itu hanya separuh sebelah dicor, yang sebelah belum, karena itu pada saat kepemimpinannya Pak Gubernur Ahok. Pada tahun 2013. Mengingat Pak Gubernur Ahok itu kena halangan, sehingga tidak berjalan sampai saat sekarang. Nah, sampai sekarang Gubernur pun juga belum pernah bertanya atau yang melanjutkan siapa program jalanan ini, ya sampai sekarang ini gitu. Pak, itu seharusnya jalan itu berarti full dicor gitu Pak, atau gimana Pak? Betul. Dari Pemda itu memang denahnya full kanan kiri. Itu kan kanan kiri sudah dikasih fondasi pembatas pengecoran dan lebar jalannya sudah ada. Itu lebar jalan berapa dan tingginya berapa sih itu Pak harusnya? Kalau lebar jalan 8 meter, kalau tingginya 60 cm ya? Iya. Seorang nenek bernama Asmah berusia 72 tahun yang tinggal di Kepaduri RT 7 RW 8 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat ditemukan terlantar di tengah hutan Dukuh Semampir, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Minggu 4 Juni. Bahkan saat ditemukan, kondisi nenek malang ini sangat memprihatinkan. Ia berada di aliran parit dan kondisi tidur menyamping. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Indra. Iya, Mei, seorang nenek bernama Asmah 72 tahun yang tinggal di Kepaduri, RT 7 RW 8 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat ditemukan terlantar di tengah hutan Dukuh Semampir, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan pada Minggu 6 Juni 2023. Bahkan saat ditemukan, kondisi nenek malang ini sangat memprihatinkan. Dia berada di aliran parit dan kondisi tidur menyamping. Nenek Asmah pertama kali ditemukan oleh warga
yang sedang mencari pakan ternak di tengah hutan tersebut. Saat ditemukan, Nenek Asmah memakai daster dan kerudung berwarna biru. Tidak hanya itu juga, di sebelah Nenek Malang ini hanya ada sebatang kayu dan nasi bungkus serta minuman. Nenek Asmah memang ditemukan di hutan yang jarang dilalui orang yang melintas, hanya warga yang mencari pakan ternak melintas di hutan tersebut, kata Sekretaris Desa Kesesi, Asmah Kurniaji. Adanya laporan tersebut, kemudian pemerintah desa langsung melaporkan ke Polsek Kesesi, dan Polsek Kesesi bersama anggota langsung menuju ke lokasi yang dimana nenek tersebut ditemukan. Setelah ditemukan, nenek tersebut langsung dievakuasi bersama masyarakat dan anggota kepolisian dari Polsek Kesesi. Namun jarak yang begitu jauh ini karena letak lokasi hutan ini kurang lebih dari 5 kilo dari pemukiman yang ada di daerah tersebut, sehingga evakuasi nenek tersebut harus menggunakan tandu bambu, menggunakan sarung. Kemudian setelah berhasil dievakuasi, nenek tersebut langsung dibawa ke RSUD Kesesi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Kesesi, Ibtu Felix, mengatakan bahwa nenek tersebut diperkirakan sudah 3 hari, berdasarkan laporan dari masyarakat, sudah 3 hari berada di hutan tersebut. Dia ditemukan berbaring di pinggir aliran sungai di tengah hutan Semampir. Setelah mendapatkan laporan tersebut, tim bergerak langsung mengevakuasi dengan ditandu serta melewati hutan yang jalannya cukup terjal serta wilayahnya perbukitan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian nenek tersebut memang membawa fotokopi KTP, kemudian langsung dari petugas kepolisian atau khususnya Polsek Kesesi menginformasikan ke WA Group yang berada di HP-nya Kapolsek, memberitahukan adanya penemuan atau nenek terlantar di wilayah Kabupaten Pekalongan. Setelah itu mendapatkan informasi bahwa nenek tersebut warga Jakarta. Selanjutnya dari Polsek Kesesi menghubungi keluarga tersebut, bahkan sempat keluarga korban belum bisa datang lantaran belum ada uang untuk ke Kabupaten Pekalongan, sehingga dari Kapolsek Kesesi memberikan uang transport atau untuk keluarga nenek tersebut bisa datang ke Kabupaten Pekalongan untuk mengevakuasi atau menjemput nenek tersebut. Demikian Mai yang bisa dilaporkan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Indra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Kesesi serta Kasih Keperawatan RSUD Kesesi. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, berarti hari Minggu sekitar jam 2 siang kami mendapatkan laporan dari warga Dukuh Semampir ya Mbak ya. Ini kebetulan Mbak Sekdes datang juga pada kesempatan kali ini. Hari Minggu jam 2 kami mendapatkan laporan bahwa Ibu Asma ini ditemukan di alas Semampir, Dusun Semampir, Desa Kesesi. Dalam keadaan memprihatinkan karena setengah basah, ada kubangan air, kemudian indikasinya juga sudah beberapa hari nggak makan. Dan untungnya warga kemudian melaporkan kepada pihak Polsek Kesesi. Kami perkirakan beberapa hari sudah tidak makan mungkin. Bahkan untuk duduk aja dia tidak mampu tiduran, dan keadaan fisiknya juga kotor, namanya di sungai ya. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan perawatan ini, alhamdulillah sudah pulih, secara fisiknya sudah pulih.
Heboh temuan bunker narkoba dalam kampus ternama di Makassar, Sulawesi Selatan. Temuan itu dibeberkan Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Dodi Rahmawan, seusai memusnahkan 20 kg sabu di Mapolda Sulawesi Selatan pada Kamis lalu. Belakangan kampus ternama itu pun diketahui merupakan Universitas Negeri Makassar yang berada di Jalan Malanggeri Raya, Kecamatan Tamalate, Makassar. Namun setelah diperiksa oleh pihak kampus, yang dimaksud bunker itu hanyalah brankas yang ditanam di bawah lantai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Emba. Ya, baik, Mei dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa Makassar 4 hari belakangan ini dihebohkan dengan temuan bunker narkoba di dalam kampus yang dibeberkan oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan mengatakan bahwasanya bunker ini berada di dalam sebuah kampus ternama di Kota Makassar. Setelah selang sehari pernyataan itu diungkapkan oleh Direktur Reserse Narkoba, kami pun mendapat informasi bahwa salah satu bangunan di dalam kampus Universitas Negeri Makassar ini telah dipasang garis polisi, dan berdasarkan rekaman video yang kami peroleh juga bahwa beberapa petugas berpakaian sipil begitu masuk ke gedung itu dan melakukan penggeledahan, dan pihak kampus sendiri ikut dalam penggeledahan itu. Wakil Rektor 3 Prof. Muhammad Idam mengatakan bahwasanya yang dimaksud bunker tersebut hanyalah sebuah brankas ataupun kotak safety yang ditanam di bawah lantai bangunan bekas sekretariat mahasiswa yang sudah tidak terpakai. Prof. Idam pun menyesalkan adanya semacam pencemaran begitu nama baik kampus, sehingga dia sendiri mengatakan akan menyelidiki juga siapa yang membeberkan informasi begitu ke polisi sehingga menyebut adanya bunker begitu. Namun pihak kampus mengatakan ketika dalam kasus ini pihak kepolisian mengamankan mahasiswa ataupun ada mahasiswa yang terlibat dalam temuan bunker itu, pihaknya mengaku akan memberikan sanksi tegas dan juga bahkan DO begitu ketika terbukti melakukan tindak pidana. Mei. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan WR3 UNM. Berikut tayangannya untuk Anda. Tidak terpakai memang. Tidak terpakai ya, tidak terpakai. Oh, itu tidak terpakai. Iya, iya kosong. Itu sudah berapa tahun kosong ya, Pak? Semenjak masa pandemi kayaknya itu sudah dikosongkan itu. Iya, kosong. Iya. Sebelumnya apa itu ruangan itu, Pak? Fungsinya apa itu? Ruangan tempat sekretariat kemahasiswaan kegiatan. Iya. Pak, ini kan ditutup. Sampai kapan rencananya ditutup kegiatan di SDS sendiri? Sebenarnya penutupan kampus itu kita lakukan pada saat tidak ada perkuliahan, seperti hari Minggu, hari Ahad ini kita tutup full, dan Senin itu jika ada perkuliahan tetap kita buka, tapi pihak keamanan akan terus melakukan pemantauan secara mendalam. Artinya tidak ada gangguan Tidak ada sama sekali gangguan yang ada di dalam terkait dengan masalah ini. Hanya saja pemberitaan itu tentunya kan membuat mahasiswa was-was juga. Jadi sehingga kita memberikan semacam edukasi kepada adik-adik mahasiswa bahwa kegiatan perkuliahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-16 di Kota Padang, Sumatera Barat resmi dibuka pada Sabtu 10 Juni sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Pembukaan Penas KTNA ke-16 ini dimulai dengan penampilan marching band dari Akademi TNI, Kepolisian, dan IPDN yang setelahnya diikuti oleh penampilan tari. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Wahyu Bahar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wahyu. Baik, Mei, dapat kami laporkan dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bahwasanya pembukaan Pekan Nasional
untuk tani nelayan andalan ke-16 tahun 2023 ini telah resmi dibuka oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga menggantikan Presiden Jokowi yang